Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini orang rumah tidak di rumah, pastor tidak di sini, Pastor Josan di sini, Pastor Josan tidak di sini, Pastor Hokit tidak di sini, semua pastor tidak di sini. Hari ini Pastor Barnabas yang berkhotbah. Walaupun di sini ada sedikit tekanan, tetapi karena menghadapi Tuhan tidak boleh berbicara sembarangan. Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 5, satu yang sangat menggembirakan pasal ini. Karena Daud akhirnya menjadi raja. Dan saya memberi tema untuk pasal ini, yaitu Daud diangkat menjadi raja. Daud telah menunggu lama. Dia dalam umur belasan tahun, dia sudah diurapi Samuel untuk menjadi raja. Dari saat itu segala kesulitan bencana yang dia dilalui sampai hari ini. Dan akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Kita bersama melihat bagaimana dia menjadi raja atas Israel dan apa saja syarat yang harus dia adakan untuk menjadi raja. Dan juga dinasti dari Raja Daud itu sangat spesial sekali, karena Yesus duduk di atas kerajaan dari Daud. Bahkan keadilan dan kebenaran dan keadilan untuk selama-lamanya. Dan juga dan juga menjadi ukuran bagi setiap raja di Israel. Dan juga raja-raja yang akan datang, apakah juga ada seperti Daud yang mengikuti Tuhan? Bahkan pasal ini satu yang sangat berharga sekali. Dan di sini saya membagi beberapa bagian. Dan satu yang sangat sederhana, ayat 1 sampai 5 itu subtema pertama, yang menerangkan tentang Daud, raja atas Israel dan Yehuda. Ayat kedua sampai ke dengan 10 itu subtema kedua, yaitu menerangkan tentang Daud merebut Yerusalem dari tangan-tangan orang Yebus. Kemudian ayat 11 sampai dengan 16 dimenerangkan tentang Raja Tirus mengirimkan tukang-tukang kayu dan tukang batu untuk mendirikan istana bagi Daud. Dan juga menjelaskan tentang anak-anak yang lahir bagi Daud di Yerusalem. Dan subtema yang terakhir yaitu menerangkan tentang Daud memukul kalah orang Filistin. 2 kali dikalahkan, bahkan 2 kali itu menurut firman Tuhan, perintah dari Tuhan. Mari kita ikut membahas, meneliti di sini. Ayat 1 sampai dengan 5. Datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Daud memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Kita melihat di sini menerangkan bahwa orang Israel, tua-tua Israel
mengatakan sebab alasannya untuk mengurapi Daud atas Raja Israel. Pertama, dikatakan kami ini adalah darah dagingmu, yaitu mengatakan kita dalam satu nenek moyang, yaitu dari Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub. Jadi kalau menjadi raja itu sudah seharusnya. Kemudian ketika masih zaman Saul, dia sudah memimpin orang Israel untuk berperang. Ketiga, juga telah dikatakan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkau menjadi raja atas Israel. Kalau kita melihat tiga alasan ini sangatlah cocok, sangat tepat. Pertama, karena darah dagingnya. Lagi pula waktu dulu sudah memimpin segala gerakan atas kami, dan juga Tuhan telah berfirman untuk mengembalakan umat Israel. Daud telah menunggu sangat lama. Seperti di atas ke-6 di situ kan dikatakan di Hebron ia memerintah atas Yehuda di situ 7 tahun 6 bulan. Di sini di Yehuda telah terpisah dari 11 suku dari Israel. Kita melihat saat itu suku-suku dari Israel itu terpecah. Lagi pula di sini Daud menunggu sangat lama. Karena di sini Daud meninggal sudah dari 7 tahun 6 bulan. Di sini membawa kita melihat satu gambaran bahwa orang Yehuda dan bersama dengan 11 suku Israel lainnya itu terpisah. Bahkan di antaranya juga ada persaingan. Kalau kita melihat 2 Samuel, kita bisa melihat dari anaknya Saul, Isi-Boset dan bisa melihat akan keadaan itu. Dan kita melihat banyak sekali akan di situ keadaan yang bukan dengan alamiah sehingga ia bisa menjadi raja. Dan juga kita melihat orang Israel pada waktu itu mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ini bukan atas Israel, tetapi bukan dari 11 dari suku Israel. Ya, sebab di belakang diterangkan bahwa dia menjadi Yehuda atas raja Yehuda dan Israel di situ masing-masing 7 tahun 6 bulan dan 33 tahun. Daud 3 kali diurapi. Pertama, kita tahu dia diurapi oleh Nabi Samuel. Mungkin waktu itu di sekitar 15-16 tahun. Itu awal dia mulai dari masuk dalam dari perjuangannya. Pertama dia mengalahkan dari Goliat. Kemudian Saul begitu berusaha berbagai macam cara untuk membunuhnya, mengejarnya, sampai Saul membunuh para imam-imam. Kita melihat di sini Daud itu sangat tidak mudah. Kemudian yang kedua dia diurapi di Daud. Dia diurapi oleh suku Yehuda di Hebron. Kita melihat dalam 3 kali dia diurapi menjadi raja, semua dengan satu syarat sama, ada syarat yang sama. Pertama, kamu bisa melihat satu yang bukan satu yang secara otomatis
politis. Dia diurapi menjadi raja, dia tidak menggunakan kekerasan. Dia takut akan Tuhan, dia juga menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun orang yang diurapi Tuhan itu ingin membunuh dia, yaitu Saul. Walaupun Saul ingin membunuh dia, tetapi dia tidak mau membunuh Saul. Dia tidak menggunakan caranya sendiri dengan untuk mendapatkan segala sesuatunya. Kita melihat Daud menunggu satu dengan tenang, selangkah demi selangkah mengangkat dia menjadi raja. Dia atas panggilan, atas Tuhan, dia sangat percaya. Bisakah kita merenungkan kalau kita Tuhan memanggilmu, kamu bisa dengan serius, dengan sendiri, dengan agresif untuk menunggu, dan juga atau dengan tergesa-gesa untuk memanfaatkan waktu untuk segera melakukan akan panggilan Tuhan. Ini adalah satu dari kedaradagingan manusia pada saat kita mengalami kesulitan. Kamu tahu bagaimana menghadapi kesulitan ini? Pada saat kamu menghadapi kamu ditolak orang atau dibenci orang, apakah kamu bisa terus untuk bertahan? Atau kamu berpikir untuk pergi ke tempat yang lain? Berkata, mungkin di tempat yang lain lebih baik, bahwa ini bukan panggilan dari Tuhan atas saya. Jadi saya harus pergi ke tempat lain. Tetapi Daud tidak melakukan demikian. Dia seluruhnya takut akan Tuhan dan melaksanakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Di situ dia menunggu atas karya dari Tuhan. Ini satu yang sangat penting karena Alkitab menerangkan Tuhan Yesus duduk di atas kerajaannya Daud. Dia menggunakan kebenaran dan keadilan, dan kerajaannya tetap kekal untuk selama-lamanya. Yaitu Tuhan Yesus menggunakan tahta kerajaan dari Daud ini. Dan juga melaksanakan berkenan bagi Tuhan. Jadi di sini dia tidak melakukan tidak boleh ada yang tidak dikehendaki oleh yang berkenan bagi Tuhan, sebab dia adalah kebenaran dan adil. Di sini kita melihat seorang raja yang diurapi mempunyai persyaratan yang sangat tinggi. Sesungguhnya seperti Daud mempunyai kesempatan yang banyak untuk menyerang orang yang memusuhinya, tetapi dia tidak melakukan. Dia hanya taat, bahkan dia juga tahu tidak tahu bahwa kerajaannya akan terus sampai selamanya sampai kelahiran dari Yesus. Pada yang dia hadapi sekarang, dia dalam penyerangan, dalam penindasan. Bagi saudara-saudari semua atau staf gereja, pada saat keadaan yang tidak adil, dalam proses ini kamu mendapati serangan dari orang. Dalam proses ini
kamu harus belajar untuk percaya dan juga percaya akan karya dari Tuhan itu adalah benar dan setia untuk menunggu. Bahkan jangan menggunakan mengambil jalan sendiri untuk melakukan sesuatu, karena Tuhan mau memakaimu. Karena seperti Tuhan memakai Daud, banyak sekali kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak tahu kalau kekasaran kerajaan yang akan datang itu begitu besar. Kalau kamu menghadapi serangan, ditindas orang atau dianiaya orang, itu saya percaya Tuhan akan memakaimu seperti Daud. Seperti di rajanya utara itu juga banyak sekali raja yang terpecah. Dan juga di situ kita melihat sejarah, juga ada raja yang hanya menjadi 7 hari menjadi raja. Maka walaupun dia dengan cepat mendapatkannya, dia pasti dengan satu kekuatan yang sangat besar menjadi raja, tetapi dengan cepat dia diruntuhkan. Jadi pertama kita melihat pada saat kita dipakai Tuhan, kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan dalam jangka waktunya Tuhan. Apa yang harus kita pelajari? Yaitu kita harus atas panggilan terhadap kita harus percaya dengan iman. Dan juga kita harus menunggu saatnya Tuhan agar segala emosi kita, perasaan kita bisa dan segalanya bisa kita tenangkan terlebih dahulu. Bahkan menang atas segala ketakutan kita. Saya juga punya kesempatan dan menunggu Tuhan. Saya merasakan sangat sulit sekali. Karena dengan sibuk-sibuk harus duduk di situ. Duduk di situ menunggu sampai setengah jam. Belum sampai setengah jam, cuma 15 menit sudah terus-menerus untuk melihat jam tangan. Dan dalam hati mulai gelisah, sudah duduk tidak tenang. Menunggu sampai 30 menit untuk tidak melihat. Jadi situ saya bertahan untuk tidak melihat aloji. Di situ saya merasa sulit sekali. Saya mulai tidak tenang. Justru apa yang Tuhan katakan kepada saya, apa yang harus saya kerjakan, ABC, kalau mengingat apa yang harus saya lakukan, ABC ini tanganku sudah mulai tidak tenang. Yang kedua, saya melakukan ABCD lalu menunggu Tuhan. Sekali duduk, otak saya nggak tahu pergi kemana. Kemudian saya terbelenggu oleh akan nafsu, saya melihat banyak perempuan cantik, jadi saya tidak bisa tenang. Satu yang sangat sulit. Jadi kita menunggu waktu Tuhan itu sangat sulit. Kita harus belajar seperti Daud untuk istirahat, untuk tenang. Maka dengan tenang, istirahat dengan tenang kita bisa masuk dalam kehendak Tuhan. Dan juga satu yang berterusan dengan keuletan. Saudara semua, inginkah kalian untuk apa yang pelayanan kalian untuk bisa terus selamanya, dan pelayanan kalian berharga? Apa yang kamu lakukan pada orang lain itu di surgawi, itu satu yang sangat berharga sekali. Kita harus belajar seperti Daud untuk menunggu Tuhan. 3 kali diurapi, 3 kali diangkat. Itulah Raja Daud dalam hidupnya.
Subtema kedua. Ya, sebelumnya juga dikatakan dia di situ dia juga didapatkan akan urapan juga dari rakyat Israel. Kita melihat hidupnya Daud, dia bisa dengan tenang, bisa masuk dalam panggilan Tuhan dengan kebenaran dan keadilan. Kemudian dia dengan suku-suku yang terpecah dikumpulkan kembali. Tapi bagi rakyat, dia melihat ada hidupnya ada yang tidak beres. Lagi pula, tapi tidak demikian karena Daud, dia masih terhadap keturunan dari Yonatan, dia masih sangat peduli akan dia, dan juga atas keturunan terhadap Raja Daud, Raja Saul. Kita melihat di subtema kedua, Daud bersama orang-orangnya menyerang orang Yebus. Orang Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup masuk kemari." Di sini saya agak kesulitan. Apa yang dimaksud dengan engkau tidak sanggup masuk kemari? Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Saya melihat terselip dari Inggris, kamu meremehkan Daud. Karena di sini ada orang buta dan timpang, kamu tidak akan sanggup menyerang dia. Walaupun di sini orang buta dan orang-orang timpang, kamu tidak sanggup untuk mengalahkan dia. Jadi di sini bukan satu jawaban. Jadi saya terus untuk meneliti, saya menemukan satu penjelasan dari Nabi, penjelasan dari yang kuno, yaitu orang Yebus, dia mempunyai dua berhala. Pertama, orang buta, dan yang kedua yaitu orang timpang. Satu yang spesial sekali. Dibilangkan yang buta itu adalah Ishak, dan yang timpang itu adalah Yakub. Ingatkah kalian bahwa Ishak pada waktu dia sudah lanjut umur, dia matanya rabun buta. Kemudian Yakub pada dia bergumul dengan Tuhan, dia timpang. Maka dua berhala itu ada di sini. Karena di sini kami ada dua berhala ini, Daud tidak akan bisa menyerang kami dan mengalahkan kami. Tapi Daud mengatakan, Daud merebut perkubuhan, kubu pertahanan Sion. Pertahanan Sion yaitu di tempatnya itu. Seperti rohani sekali. Di situ merupakan seperti satu benteng. Jadi Daud menyerang benteng itu dan merebut kubu pertahanan Sion dan menamai kota itu seperti kota Daud sampai sekarang. Di Yerusalem masih menyebut di Yerusalem kota itu dengan kota Daud. Daud berkata pada waktu itu juga, seperti di ayat 8 dikatakan, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus harus yang masuk melalui saluran air itu.
Di dalam sejarah ada yang tertulis bahwa siapa yang itu adalah Yoab. Yoab merespon panggilan dari Daud dan merebutnya di Yerusalem, yaitu di Yerusalem ada saluran air. Dari saluran itu dia menangkan atas Yerusalem. Saya memberi gambar untuk kalian lihat. Kamu bisa melihat di lembahnya Hebron. Di situ ada aliran air, saluran air. Maka di situ kamu bisa melihat di situ ada saluran air untuk bisa menuju sampai ke Yerusalem. Dan di situ di kota Daud yang juga dimulai dari Milo. Milo bukan coklat, itu nama tempat. Milo bukan nama yang terkenal. Kita melihat di bagian berikutnya. Kita melihat di gambar yang kedua, terus yang bawah. Di sini dilihat ada satu tembok. Maka tembok itu dinamakan Milo. Tembok ini didirikan oleh orang Yebus. Dan di atas dia mendirikan seperti rumah. Di sini di Alkitab dikatakan Daud mulai memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Maka di tempat ini dinamakan dengan kota Daud. Kita melihat Daud selangkah lebih selangkah mendirikan tempatnya. Dia tinggal di situ. Seperti yang dikatakan di Alkitab, makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya di ayat ke-10. Tadi kita katakan orang-orang buta dan orang-orang timpang, dikatakan tidak di ayat ke-8 dikatakan dia itu orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Tetapi pada bait di sini tempat untuk ibadah, tetapi pada saat Tuhan Yesus di situ, dia di bait ini mengadakan penyembuhan, mengajar dan mengadakan kesembuhan. Pada saat Yohanes bertanya, apakah kamu Mesias yang ditunggukan? Maka Yesus beritahukan bahwa orang buta bisa melihat, orang timpang akan berjalan, orang disembuhkan. Kamu bisa melihat setiap hari orang-orang di situ. Mereka tidak bisa masuk. Tetapi pada saat Yesus duduk di tahta kerajaannya Daud, dia menyembuhkan orang-orang buta, orang buta bisa melihat, orang-orang timpang bisa berjalan. Bisa melihat di kota itu, di bait. Kita melihat satu gambaran Daud yang mendirikan tempat itu, Yesus yang bertahta di atasnya. Seperti kita sampai sekarang kita melihat bagaimana Tuhan mengadakan keajaibannya bagi kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah lewat dari Roh Kudus yang bekerja, dan lewat karena Roh Kudus yang bekerja di sini
mengadakan banyak mujizat. Di sini kita mendapatkan tempat, dan juga di sini Tuhan yang berkuasa. Di tempat ini Tuhan yang berkuasa. Di sini tidak seharusnya ada orang buta, orang timpang, orang kusta, orang mati. Tidak boleh masuk. Tidak boleh ada orang mati masuk. Bahkan tidak boleh ada orang miskin. Tetapi pada Yesus datang, orang buta melihat, orang timpang berjalan, yang tuli mendengar, yang kudus, yang kusta disembuhkan. Bahkan bagi orang miskin ada Injil diberitakan. Adakah kita melihat di Yerusalem Tuhan satu keadaan yang sangat sempurna? Di sini apa yang kita dapat pelajari yaitu kita jangan meremehkan, jangan melihat remeh apa yang kamu kerjakan sekarang. Sebab kamu tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan bagimu. Pada saat Roh Kudus bekerja atas pekerjaan di tanganmu, diurapi oleh Roh Kudus, maka kamu akan merasa satu perbedaan sekali. Jangan kita merasa kesaksian sangat kecil dibandingkan di 611 yang lain. Seperti saya waktu datang terhadap Pastor Deborah, kesaksianmu begitu. Tetapi demikianlah pada saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kesaksian saya menjadi berubah. Saya juga percaya bagi saudara-saudari semua juga demikian. Pada saat Roh Kudus datang, Tuhan memakaimu, dapatkan tempat milik pusakanya. Kemudian mari kita melihat di sub yang berikutnya, ketiga, yaitu Hiram dan Raja Negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang kayu, tukang batu untuk mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia atas Raja Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Di sini kita melihat bangsa asing juga datang. Mulailah tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia atas Raja Israel. Bukan hanya menjadi raja atas Yehuda, bahkan menjadi dari 12 suku dari suku Israel, bahkan atas seluruh rakyat, atas seluruh bangsa Israel, dan menjadikan satu kerajaan diangkat martabatnya. Kita melihat kerajaan dari Tuhan, yaitu bangsa-bangsa asing datang untuk menyembah Tuhan, yaitu bagi yang meninggikan nama Tuhan itu mendapatkan keselamatan. Kita melihat Nineve, yaitu bangsa asing, dan juga kita adalah bangsa asing, tetapi kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Dia pasti akan datang. Ini adalah satu gambaran, dan gambaran ini perlahan-lahan akan semakin besar. Seperti pohon kehidupan sama, dia akan bertumbuh besar. Di antara orang mendapatkan kesembuhan, orang mati dibangkitkan. Pada saat orang bangsa asing mendengar kabar ini, maka mereka akan datang beribadah pada Tuhan. Daud lebih tahu lagi bahwa Tuhan telah menegakkan dia menjadi raja atas Israel. Kemudian ayat 13 sampai dengan 16, kalau ada waktu kita terus terangkan. Kita langsung masuk ke ayat 17. Ketika didengar di sini Daud mengalahkan musuhnya, sang raja terus untuk berperang.
Seperti kita melihat di gambar, kita melihat orang Filistin bangkit untuk mencari Daud, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Mungkin kamu bisa mengira bahwa kubu pertahanan itu adalah kota Daud, tapi bukan. Daud dari Yerusalem ke Adulam, tempat itulah tempat kubu pertahanannya. Di situ tempat yang dia dibangkitkan kepahlawanan Daud diangkat pada waktu, dan juga di situ para nabi yang diurapi Tuhan berkumpul di situ. Kita melihat orang Filistin maju untuk menangkap Daud, dan juga orang Filistin memencar di lembah Refaim, dan orang-orang raksasa ada di situ. Daud ada di situ berperang untuk melawan Daud. Kehidupan Daud, dia menghadapi kesulitan, dia dalam ujian ini dia belajar sesuatu, yaitu dia dengan percaya untuk menunggu Tuhan dengan iman, dan segala sesuatu dia bertanya pada Tuhan. Dan ini juga merupakan satu petunjuk bagi kita. Kita harus bertanya pada Tuhan. Dan juga apakah kamu bisa merasa dengan ringan kalau saat kesulitan kamu bertanya pada Tuhan? Pada saat kamu kesulitan, kita menunggu Tuhan, kita perlu satu kehidupan. Tapi kehidupan itu bagaimana dibentuk? Yaitu dalam menghadapi kesulitan, kita menghadapi ujian. Janganlah benci akan kesulitan. Karena dalam menghadapi kesulitan, yaitu satu pekerjaan dari Tuhan. Kamu bisa mengira Daud sudah kebiasaan, atau mendadak sudah datang. Tidak demikian, sebab Saul. Mengapa Daud tidak ada masalah-masalah demikian? Tadi di sini saat dia takut, dia mencari orang peramal. Pada saat Saul takut, dia mau membunuh Daud. Pada saat Saul takut, dia lupa akan membinasakan seluruh orang Filistin. Mengapa dia tidak memiliki hidup seperti Daud? Ini sangat penting bagi kita. Kalau belum pada saat kita belum pada posisinya, kita harus mempunyai hidup seperti Daud, yaitu harus punya waktu untuk kesabaran untuk menunggu, dan juga dengan cara yang benar. Dengan hidup cara yang benarnya Daud, dia segala sesuatunya bertanya pada Tuhan, maka Tuhan menyertainya. Seperti di ayat 20 dikatakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Seperti saya ingat kita untuk menarik palet, boom, airnya keluar. Terus orang Filistin terus berkumpul untuk menyerang Daud, tetapi dengan terus Daud untuk bertanya pada Tuhan, apakah itu satu perlu dipelajari dalam hidup? Apakah kita merasa kita bisa, ini satu yang sangat ringan sekali, kita bisa meremehkan
segala sesuatunya, tetapi Daud tidak demikian. Daud selalu bertanya pada Tuhan. Dan ada kalanya di dalam hidup kita, dalam melayani, kita merasa benar, maka kita akan terus untuk mengerjakannya. Dia merasa ini sudah benar, kita terus mengerjakannya. Kita tidak terpikir di dalam suatu arena atau dalam satu peperangan mempunyai teknik yang lain. Di sini menggunakan caranya yang lain, yaitu dengan menggunakan daun pohon-pohon kertau. Ini dibolehkan dikatakan malaikat atau boleh dikatakan Roh Kudus. Yang penting dia mendengar akan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga dia menyerang orang Filistin dari Geba, dan dia memukul orang Filistin mulai dari Geba sampai dengan Geser. Dari tempat dia terus dari Geba sampai dengan Geser. Kita melihat kota-kota ini adalah kota-kota orang Filistin. Yaitu Daud yang lakukan, yang mengusir orang-orang Filistin kembali ke tempatnya. Dan tempat ini tempatnya suku Benyamin diambil kembali. Satu yang sangat baik sekali. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita setiap orang, kita bersama menjadi raja dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan apa yang kamu kerjakan bisa menghasilkan yang untuk selamanya, yaitu kita harus menunggu Tuhan. Dengan segala sesuatu kita bertanya pada Tuhan. Kita jangan sombong. Lagi pula ada tulisan yang tertinggal di ayat ke-13 sampai dengan 16. Daud di Yerusalem, dia mengambil gunting dan istri. Di situ ada 9 anak laki-laki. 11 anak laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi dengan anak yang dilahirkan di Hebron, semuanya di situ ada 19 anak. Anaknya Daud. Ini adalah istri, belum lagi dihitung dari gundik-gundiknya. Jadi tidak terhitung. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, karena di Alkitab dikatakan di kitab Imamat tidak boleh mengambil banyak istri, karena untuk menghindari hatinya tertuju pada mereka. Pada saat Daud juga melakukan kesalahan, akhirnya juga dia mulai terpecah lagi kerajaannya. Di ayat ke-11, 非利士人將偶像撇在那裏，大衛和跟隨他的人拿去了。非利士人將偶像撇在那裡，大衛和跟隨他的人拿去了。yaitu Daud dan orang-orangnya mengangkat barang yang di di ayat 21, Daud di situ mengangkat orang-orang yang mengangkat orang-orangnya. Orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang mengangkatnya. Di sini dikatakan bukan Daud raja dan orang-orang mengikutinya. Apa yang mereka lakukan Daud terhadap orang-orangnya mengangkat orang-orang Filistin meninggalkan berhalanya dan mengangkatnya.
拿去的意思 Ini 是 bagi 挪 orang 去的 Israel satu yang tidak jelas. 所以這個意思其實很廣。咁其中一個咧就係咧將呢啲嘅偶像咧托起嚟。 Ada 其中一個就 sebagian 是把這個偶像拖起來， mereka mengangkat 舉起 但係 來。 咧當然 berhala 其實 itu 喺同一段嘅 dalam 呢個 sejarah 故事嘅裏邊咧，喺歷代志上 di 裏邊咧 Tawarik 講到咧，大衛咧係 di 吩咐 kitab 啲人咧 Tawarik 用火咧 Daud 燒咗佢。 memerintah orang-orang untuk memusnahkan berhala-berhala 這 ini. 些偶像。 但係正係咧，大衛佢同跟隨佢嘅人咧，將呢啲偶像咧托起 Pada 咗 saat Daud dan orang-orang yang mengangkat berhala ini, kamu bisa melihat satu yang terjadi 你們睇到一件事， peristiwa, 就係咧，佢其實咧 yaitu 佢 saya percaya 我相信咧就係話，當佢哋將呢啲嘅偶像被遺棄咗嘅偶像咧，好似戰利品咁樣。 mereka seperti 看 pameran 到就他們好像把這些的偶像當做 dia 戰利品 diang- 拿起來 mengangkatnya. 呢一度咧係高舉咗人。 好像在這裡 Sepertinya meninggikan orang bahwa kita menang, maka di antaranya kita bisa di situ bisa menjadikan satu kesombongan 在這裡也蠻像 dan juga menjadikan jadi cawan pahit. 就會咧犯罪。 Pada saat mereka menang dari peperangan ini, Daud juga 就好似咧 jatuh dalam 大衛 dosa. 呢一個嘅皇后同妃嬪一樣。 就好像大衛他立王後妃 Seperti 你知道咧，立皇后妃嬪咧唔係因為 Daud 因為大衛好識 mengambil banyak istri dan 這個 gundik. 王立妃嬪呢，不是只是代表我這個大衛 Dengan banyak istri dan gundik bukan menunjukkan atas kebesaran akan Daud, 一啲嘅通婚啦， tetapi itu mengakibatkan di satu negara itu dengan mereka juga bisa melakukan banyak istri. 以致咧國家能夠咧更加嘅堅固啦， 以致國家能夠更 有 加 更 堅 多 固， 嘅進攻啦 然。後更多的進攻。 你會睇到喺呢一度咧有 Di sini dengan tujuan Daud untuk mengambil banyak istri, yaitu seperti untuk memperkuat pertahanannya. Di situ kita melihat bagaimana di situ bisa menimbulkan orang bisa menjadi tinggi hati 建立呢啲嘅 dengan mengadakan perhubungan dengan negara-negara lain atau raja-raja lain untuk memperkuat kerajaannya. Di sini Tuhan juga telah memberitahukan bahwa untuk berhati-hati, dan bagi kita juga Tuhan juga memberitahu pada kita untuk berhati-hati. 我們要注意我們 Kita dengan mengandalkan apa untuk mendapatkan kemenangan. Di 21 Samuel dan 2 Samuel ini di 撒母耳記 kitabnya Ibrani 在希伯來文書裡面 adalah satu buku, satu kitab. Di dalamnya satu pengajaran ya bagi orang-orang yang kembali dari Israel, yang kembali dari pembuangan, yaitu untuk memberi 從灰塵嘅當中提拔貧寒。 di sini 當中提拔窮乏人， mengangkat orang yang miskin menjadi bangsawan. Itu sangat penting sekali, dan juga untuk menjaga setiap langkah dari umatnya. 百姓的腳步。 Ketiga, 同埋第三個咧，佢話人都不能， orang tidak bisa mengandalkan kekuatan 人都 untuk 不能靠力量 menangan. 來得勝， 人都 Orang tidak bisa mengandalkan 人都不能靠力量 orang 得勝。 kekuatan orang untuk mendapatkan kemenangan. Bagi kita, saya percaya di pasal ini di dalam kerajaan Tuhan, kita mempunyai 我相信在 satu 第5章 yang 裡面，在 berharga 神的國度裡面有永 untuk 遠的價值。 除咗 selamanya. 都等候神。 Selain kita segala sesuatunya bertanya pada Tuhan dan menunggu waktu Tuhan, dan kita harus waspada akan hidup kita. Kita mengandalkan kekuatan apa dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan modal kita, nama kita, atau bahkan kita kalau mendapatkan segala sesuatunya kita menang, kita akan menjadi sombong. 可以捉進神嘅國度咁樣樣。那這些方法就可以漸進的住進神的國度。 Dan kita harus berhati-hati di sini. Kita harus berdoa. Kita berdoa, Tuhan akan memberitahu pada kita menyembah Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami menyatakan Engkau telah duduk di atas kerajaannya Daud, menjadi raja, menjadi Tuhan. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan kita. 你是荣耀的君王，你是和平之主，你是天地万有主宰，唯有
mengingat Tuhan Engkau Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kami menyadari kami bahwa adalah orang asing, bahkan kami tidak mempunyai bagian dalam-Mu, tetapi Tuhan Engkau memanggil kami. Kerajaan-Mu sungguh mulia. Kami memiliki bagian dalam-Mu. Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, mari kita bersyukur pada Tuhan atas panggilan Tuhan, atas pilihan Tuhan, atas keselamatan Tuhan di atas segala bangsa-bangsa. Haleluya. Yesus, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau yang diurapi untuk memberikan keselamatan ini. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Raja yang kekal. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau memberikan kami satu misi, yaitu menjadi Raja bersama-Mu. Ini satu yang begitu besar berkat-Mu bagi kami. Atas panggilan-Mu, Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak, kami tidak punya bagian, tapi Tuhan, kami ingin Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Daud diangkat menjadi raja di situ berumur 30 tahun menjadi raja. Dia memerintah atas di Yehuda atas 7 tahun 6 bulan. Dan di Israel memerintah 33 tahun. Daud menunggu sangat lama. Akhirnya juga menjadi raja. Setidaknya dia menunggu ada 15-16 tahun. Di saat yang panjang, dia mengalami banyak sekali ujian dalam hidupnya. Saudara semua, kita merenungkan, silakan kita boleh duduk, kita tenangkan, kita pejamkan mata,
kita fokus pada Tuhan. Buka hati kita, 歡迎聖靈喺我哋心裏面工作。 terima Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dalam hidup kita. 我哋要喺安息裏邊 Kita dengan 我哋要喺 tenang 安靜裏 waktu 面 istirahat kita untuk menunggu Tuhan. Di keadaan yang tenang, kita menunggu 聖 Tuhan. 靈求你引導我哋嘅 Roh 心， Kudus 將我哋 menuntun 神嘅 kita, 面前 membawa kita sampai di hadapan Allah Bapa. Datang di hadapannya, 我哋抬起我哋 kita 嘅頭 angkat kepala kita untuk memandangnya. 父啊，讓我哋得 Bapa, 見你慈愛嘅面， kiranya kami mendapatkan kasih-Mu, 讓我哋得見你嘅面 mendapatkan wajah-Mu. 將你嘅心靜喺 Tenanglah hatimu di hadapan Tuhan. Dengan dalam tariklah nafas dalam kasih Tuhan. 將一切嘅思慮煩擾都 Hembuslah segala beban kekhawatiran kita, tekanan kita, hembuskan keluar. Pikiran, segala pikiran yang kacau, panggillah Tuhan Yesus. Hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Hanya mendekatkan diri padanya, pada Tuhan, memandang padanya. Haleluya, haleluya. Mohon akan kasih sayang kehangatan Tuhan dipenuhi kita, masuk di dalam hati kita, kasih-Nya Tuhan.
喺等候神嘅裏面， Di saat menunggu 我 Tuhan, 聽到神同我講， saya mendengar Tuhan berkata 我 kepada 叫你 saya, 同在 Aku 驚 menyertaimu. 咩呢？ Apa yang perlu engkau 有我 takutkan? 與你同在， Aku menyertaimu. Apa yang masih engkau takutkan? 我相信神同我講， Saya percaya Tuhan percaya kepadaku dan juga berfirman 將 kepadamu. 你嘅憂慮寫俾神， Anak-anakku, serahkan semua kegelisahanmu, kekhawatiranmu pada Tuhan. Pikiranmu serahkan pada Tuhan. 領受 Terimalah, 領受信心， terimalah iman. 聖靈會好奇妙嘅喺你生命工作， Keajaiban Roh Kudus akan terjadi dalam hidupmu, 嘅信心， memperbaharui imanmu, beri damai, beri sukacita. 孩子嚟到神嘅面前， Anak-anakku datang di hadapan Tuhan. Terimalah, terimalah iman yang baru. Terimalah harapan. Terimalah kekuatan. Lebih banyak lagi, terimalah. Banyak sekali seperti ikatan yang tidak bisa dilepaskan, dibuka. Aku melihat Tuhan melepaskan tali-tali terus-menerus dilepaskan. Seperti yang kita tidak bisa pikir, yang tidak bisa kita percayakan pikiran-pikiran ini. Pada saat kamu tenang di hadapan Tuhan, Tuhan membuka semuanya, melepaskan semuanya itu. Satu persatu dilepaskan. Apapun tidak perlu dikerjakan. Iya. Tenang di hadapan Tuhan. Di istirahatmu, connect dengan Tuhan. Biarlah Tuhan membantumu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. 你永遠都係可以依靠嗰一位。 Engkau yang selalu menjadi andalan kami di dalam kesulitan kami, dalam keadaan kami. Bukan apa kami melakukan satu kesalahan dari kami, tetapi Tuhan inginkan hidup kami agar di dalam kegelapan, dalam kesulitan kami lebih banyak lagi
kait denganmu, lebih banyak lagi menunggumu, lebih dalam lagi untuk mengandalkanmu, percaya padamu. Ini adalah kehidupan dari Daud. Ini adalah hidup sebagai raja. Tapi di dalam hidup sebagai raja masih juga banyak kelemahan seperti kami sama. Tuhan, kami mau mengikutimu. Tetapi dalam hidup kami banyak sekali kelemahan. Daud di Yerusalem mengambil banyak kunik dan istri, melahirkan banyak sekali anak-anak. Di Filistin, Daud dan orang-orang mengikutnya mengangkat berhala itu. Daud telah menjadi raja, tetapi dia menggunakan cara luar untuk menguatkan kedudukannya. Dia bukan hanya terbelenggu pada nafsunya, dengan caranya sendiri menguatkan kerajaannya. Pada saat dia menang dalam peperangan, dia mengangkat berhala-berhala. Dan itu, Tuhan, di dalam hidup kami banyak sekali kelemahan, ketakutan, atau dengan menggunakan cara kami sendiri. Bahkan pada saat kami menang, kami dapatkan, kami mengira ini adalah kekuatan dari kami sendiri. Kita buka mulut, mohon Roh Kudus untuk menerangkan kita, untuk menerangkan kelemahan dalam hidup kita. Pada saat kamu pikir kelemahan dalam hidupmu, kamu berdoalah pada Tuhan. Mohon pada Tuhan, katakan untuk tidak mau semua kelemahan ini, tidak mau meninggikan sendiri, tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri dengan darah daging sendiri. Tuhan, ampuni segala kesalahan, ketakutan. Pada saat aku melihat bahwa satu yang menang, pada saat aku melihat akan janji Tuhan, Bapa, kami tidak mau menunggu. Kami tidak ingin menggunakan cara kami dengan kuat kami untuk menggenapi segala rencana-Mu. Tuhan, ampunilah kami tidak percaya padamu, bahkan kami tidak bisa menunggumu, hanya percaya kepadamu. Mohon Roh Kudus lebih banyak lagi penuhiku, agar aku percaya untuk terus berpandang padamu, agar aku tenang di dalammu, percaya akan waktumu, percaya akan kuasamu, dan ambillah segala atas kami menghakimi pimpinan kami. Kami merasa dalam tinggi hati, Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Aku bersalah kepadamu, ya Tuhan. Mohon Engkau untuk mengampuni, bantulah aku. Tuhan, doa kami kepadamu. Mohon dalam hidup pun, segala kelemahan dalam hidup kamu, angkatlah semua ini, Tuhan. Kami tahu kami dengan mengandalkan kekuatan kami atau mengandalkan kekuatan orang, tidak mau mengandalkan semua ini menjadi kemenangan pada kami. Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri, berdoa pada Tuhan untuk hidup kita, agar Tuhan memberikan imannya kepada kita lebih banyak lagi, agar dalam kita percaya dalam penantian kita berseru pada Tuhan agar memberikan hati pada kita yang berkenan kepadanya. Daud semakin kuat karena Tuhan menyertainya. Daud semakin kuat karena Tuhan alam semesta alam menyertainya.
Tuhan, kami tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kekuatan dari orang lain, tetapi kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bantulah kami untuk lebih banyak lagi berdoa Tuhan. Lebih banyak lagi dalam penyertaan-Mu Tuhan. Hanya percaya kepadamu Tuhan. Jadilah kami akan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menunggu. Hanya percaya kepadamu. Hanya beribadah padamu. Selamanya mengikutimu. Amin. Allah Bapa, kami tidak mengandalkan kekuatan kami atau kepintaran kami, tetapi hanya karena Roh Kudus yang bekerja untuk melaksanakan segala sesuatunya. Aku dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan dan Roh Kudus, kuasa kebangkitan Roh Kudus masuk di dalam hidup kalian. Kiranya Roh Tuhan masuk di dalammu, kuasa Roh Kudus masuk di dalammu, memberikan kamu iman, beri kamu kekuatan agar kamu bisa mengalahkan akan kelemahan dalam hidupmu, keegoisanmu. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus agar segala keorangan kemanusiaanmu, segala kelemahanmu, segala iri dengkimu, segalanya pergi darimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberikan iman di dalam hidupmu agar kamu terhadap panggilan dalam hidupmu percaya akan panggilan dalam hidupmu. Lagi pula dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidupmu penuh dengan damai sejahtera dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya cahaya Tuhan menerangimu, memberkatimu. Dengan wajah Tuhan mengarahkan padamu, memberi damai sejahtera bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.